Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kesempatan pada hari Minggu ini kita boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita akan bersama-sama menghadap meja perjamuan kudus. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh.
Saya mempersilahkan jemaat Tuhan untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah penggalan ibadah yang terambil dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, ketika kita datang beribadah dengan penuh sukacita, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan hari yang penuh berkat bagi kita semua. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari semua kita katakan bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Marilah bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Dia begitu mengasihi kita, marilah kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan bersukalah di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari katakan sekali lagi, bersuka, bersukalah di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan sekali lagi, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang sungguh baik dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
Kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa dan kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Di sepanjang jalan kehidupan kita, ada banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita dan memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, yang mengasihi pribadi kami. Ya Tuhan, yang begitu mencintai kami, yang tidak pernah memandang siapa kami manusia yang berdosa. Saat ini ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdoa mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan. Bagi dalam pikiran kami, tutur kata kami yang menyakiti hati sesama kami, dan juga yang sering menyakiti hati Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami banyak hal melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam relasi kami dengan Tuhan, di dalam relasi kami dengan sesama kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Bahkan ketika kami bersekutu di hadapan Tuhan, mungkin ada hal-hal yang membuat hati kami jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada kami manusia yang berdosa ini. Karena kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mati di atas kayu salib hanya untuk setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk pengampunan dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ia memberikan dirinya bagi kita untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur nomor 85 ayat 3 dan ke-10. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagai orang yang percaya, kita hendaknya selalu mempertahankan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri dengan membaca di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita kembali memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali menikmati firman Tuhan. Kasih Allah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Saat ini melalui firman-Nya, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Hanya dekat dengan Allah, kita menikmati hadirat Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Biarlah kita boleh merasakan betapa kita dekat dengan Tuhan.
kita boleh merasakan tenang. Tuhan yang menyertai jalan kita sepanjang hidup kita. Dan biarlah hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan baru. Kita tahu bahwa saat ini sulit bagi kita mungkin. Begitu banyak hal yang terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ibadah kita tahu bahwa yang terutama adalah Tuhan yang menjadi pusat dan sumber sukacita kita. Kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membawa kita kepada sukacita yang besar. Hanya dekat dengan Allah kita merasa tenang. Rasa Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang terus makin menyebar kemana-mana dengan varian yang baru ya Tuhan. Biarlah ini tidak menghalangi kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Karena hari ini merupakan harinya Tuhan, hari perhentian, hari sabatnya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh datang bersama-sama di bawah kaki Tuhan untuk menyembah, membesarkan nama Tuhan, dan terlebih kami akan membuka sebagian daripada firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Celikkanlah mata rohani kami,
untuk kami mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami butuh firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman rohani kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi kami dengan urapan kuasa daripada surgawi. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perlatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Mazmur atau melihat kitab Mazmur secara keseluruhan, kita akan menemukan 6 jenis, ya. Jadi kitab Mazmur ini dibedakan ke dalam 6 jenis. Mazmur apa saja? Yang pertama adalah Mazmur him, ya, Mazmur ratapan, Mazmur ucapan syukur, Mazmur keyakinan, Mazmur kerajaan ilahi, dan yang terakhir Mazmur hikmat. Mazmur 100 yang baru kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 merupakan Mazmur him. Mazmur him itu kalau kita melihat di dalam Mazmur ini terdapat 38. Nah, kalau saudara mengerti kata him itu adalah puji-pujian, begitu ya. Jadi Mazmur 100 adalah Mazmur him yang merupakan Mazmur puji-pujian yang dinaikkan kepada Allah, bagi Allah. Puji-pujian ini merupakan karya Allah dalam ciptaan dan penyelamatan manusia. Jadi puji-pujian yang dinaikkan atas dasar kerinduan kepada Allah dan juga menggerakkan orang lain untuk memiliki kerinduan terhadap Allah. Mazmur di atas ditulis ketika keadaan orang Israel stabil, ya. Jadi memiliki iman yang teguh dan mengenal Allah sebagai sumber sukacita yang dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, secara umum sebenarnya Mazmur him ini terbagi ke dalam 3. Ya, ke dalam 3 bagian. Ya, secara umum kalau saudara perhatikan di sana, kalau Mazmur him sekali lagi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, undangan pembukaan untuk memuji Allah. Deskripsi atas karakter dan tindakan Allah yang patut dipuji. Dan yang ketiga, kesimpulan iman yang diperbaharui dan ajakan memuji Tuhan. Salah satu contoh adalah Mazmur 100 tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di sana, bersoraklah bagi Tuhan, itu undangan. Ya. Terus
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, ya. Ini karakter. Terus, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah umatnya dengan kawanan gembalaan dan seterusnya. Itu merupakan kesimpulan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur yang berjenis him, tadi saya katakan ada 32, maafkan saya bukan 38, ada 32. Salah satu beberapa yang saya ingin katakan, Mazmur 8, Mazmur 19, Mazmur 21, Mazmur 33, ya, dan banyak lagi. Dan yang terakhir sampai dengan Mazmur 148, 49, 150. Jadi ada pembagiannya. Nah, saya tidak menyampaikan semuanya ini, mana yang termasuk Mazmur ratapan, mana yang termasuk Mazmur hikmat, mana yang termasuk Mazmur ucapan syukur. Saya pikir nanti nggak habis, kehabisan waktu. Mungkin di kelompok KTB atau PDP baru bisa dibahas begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur membagi Mazmur 100 ini menjadi 2 bagian besar, ya, di mana setiap bagian mempunyai isi yang sama, yakni masing-masing terdapat 3 ajakan, 3 alasan. Yang pertama, pembagian pertama, ya 3 ajakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Itu ayat 1. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini ajakan, saudaraku. Setelah ajakan, pemazmur juga memberikan alasan. Mengapa dia mengajak? Ada 3 alasan. Dialah yang menjadikan kita. Punya Dialah kita, umat gembalaannya, umatnya dan kawanan domba gembalaannya, di dalam ayat 3. Jadi itu bagian pertama yang besar. Bagian kedua juga sama, sangat indah. Saya begitu mempelajari kitab ini, waduh, luar biasa pemazmur ini. Kalau 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu ada ajakan, ada 3 ajakan dan 3 alasan. Kalau saudara baca ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, juga ada 3 alasan dan 3 ajakan dan 3 alasan. Saudara perhatikan di sana. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataranya dengan puji-pujian. Itu ajakan pertama. Ajakan kedua, bersyukurlah kepadanya. Dan ajakan ketiga, pujilah namanya. Dari ajakan ada alasannya. Ada jalan keluarnya. Kenapa? Gitu ya. Karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Mazmur 100 ini membuka ya pada kita keindahan ibadah sebenarnya. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah? Bagaimana bisa kita menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama? Dan bagaimana kita bersekutu di hadapan Tuhan. Tema kita menikmati Allah dalam ibadah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menikmati setiap kali ibadah-ibadah yang diadakan? Apakah kita sibuk dengan diri kita sendiri? Sibuk dengan penampilan kita, pelayanan kita dan lain sebagainya. Bisakah kita menikmati ibadah itu? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Setiap kali dia tidak bertugas, dia pasti duduk paling depan. Paling tidak nomor berapa begitu kursinya, 1, 2, 3 dia duduk. Pola itu yang sudah dia tanamkan di dalam dirinya sehingga dia bisa menikmati, merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dia tidak pelayanan, dia akan duduk di sana, menikmati, memuji Tuhan dari awal sampai akhir. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar kita bisa menikmati, merasakan, bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah? Jawabannya karena Tuhan, Allah itu sendiri. Karena Tuhan, Allah itu sendiri. Kita lihat nanti di belakang. Hari ini banyak orang tidak memahami akan konsep datang beribadah dengan bersorak-sorai.
Orang malah merasa tidak perlu untuk beribadah pada hari Minggu. Orang tidak dapat melihat indahnya ibadah. Bahkan kalau hari Minggu digunakan untuk jalan-jalan, untuk menyalurkan hobi. Padahal hari itu sekali lagi merupakan hari di mana Tuhan sudah tetapkan untuk saudara dan saya. Untuk beribadah. Hari itu, hari ini merupakan harinya Tuhan. Hari yang terindah, yang terbaik, yang pertama yang harus kita berikan kepada Tuhan. Berbeda dengan dunia. Hari pertama bagi dunia adalah hari Senin. Karena itu merupakan hari untuk bekerja. Tapi bagi anak-anak Tuhan sudah tetapkan hari yang terindah. Harinya Tuhan itulah hari pertama bagi kita. Maka yang terindah, yang terbaik itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Di seluruh aspek kehidupan kita, pelayanan kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang tidak dapat melihat keindahan ibadah, bertemu dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah. Orang menganggap ke gereja hanyalah kewajiban yang harus dijalankan oleh orang percaya atau orang Kristen. Berbeda, saudara. Kewajiban dengan kerinduan itu berbeda. Kalau kewajiban itu diharuskan, ya, pegawai itu wajib harus masuk. Kalau tidak masuk gajinya dipotong, di PHK dan lain sebagainya. Tapi kerinduan, disuruh tidak disuruh, dia akan tetap datang kepada Tuhan. Itu beda. Dia punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia punya kerinduan untuk beribadah. Dia punya kerinduan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dan lain sebagainya. Tapi ada orang ke gereja dengan alasan takut apa? Diinterogasi gitu ya. Takut kenapa? Takut kalau dibesuki sama majelis gitu ya. Kalau tidak ke gereja. Terus takut apa lagi? Juga ada orang ke gereja untuk mendapatkan berkat, keuntungan. Puji Tuhan, gereja GKKA masih punya konsep pelayanan itu murni, bukan karena dibayar. Ya. Tapi maafkan saya, beberapa gereja lain kalau datang itu dibayar sudah. Maka mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani bukan karena dibayar, tetapi karena apa? Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Maka kita melayani Tuhan. Makanya kita melayani Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena dibayar, ya, bukan karena dibayar, sekali lagi. Saudara dan saya hari ini bisa ada melayani Tuhan karena satu apa? Ucapan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Beberapa, saya katakan dengan tanda petik, beberapa gereja itu melayani karena apa? Memang kewajiban, karena mereka dibayar sudah. Tapi kita murni melayani. Panggilan, ucapan terima kasih sekali lagi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bahkan orang ke gereja itu dengan satu tujuan bahwa di gereja itu ada keselamatan, ada berkat Tuhan. Itu salah konsep sudah. Di gereja inilah kita bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebagai umat Tuhan. Panggilan kita bersama untuk beribadah. Walaupun akhirnya kita melihat bisa bahkan mungkin kita sedang ditampi hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Melihat siapa yang paling setia. Siapa yang terus mengikut Tuhan. Kalau dulunya arah-arasan begitu ya ke gereja. Kalau tidak dibesuki dan lain sebagainya. Sekarang kelihatan begitu ya. Siapa yang punya hati sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kerinduan untuk datang di hadirat Tuhan. Kelihatan melalui pandemi COVID-19 ini. Kita akan terus disaring, ya, sedang ditampi.
Saudara, celakanya lagi, ada orang berkata, emang kita ke gereja itu dapat duit. Emang kita ke gereja itu dapat beras, dapat sembako. Apalagi dapat makan. Saudara, ketika kami pelayanan mission trip ke beberapa daerah di Kalimantan Timur begitu ya, ada yang berkata gitu, emangnya kalau kamu ke gereja dapat duit? Emangnya gereja kasih duit, kasih makan buat kamu? Lebih baik kita pergi ke hutan, bekerja. Konsep ini yang mereka tidak punya. Untuk apa seharusnya ke gereja itu? Untuk apa bersekutu? Konsep ini yang mereka tidak punya. Bahkan mereka katakan ke gereja itu buang-buang waktu, habis-habisin waktu. Nanti kita lihat di belakang. Jadi bagaimana kita dapat menikmati hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita beribadah? Kehadiran Tuhan kalau kita memiliki konsep seperti ini. Saya datang karena takut dibesuki, ya, takut diinterogasi kenapa kamu nggak datang, ya. Terus memang saya datang ke gereja memang karena berkat Tuhan. Itu adalah hal yang salah seharusnya. Saudara, paling tidak ada beberapa aspek yang membuat kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, persekutuan dengan Dia dalam ibadah dan merasakan sukacita sejati. Aspek yang pertama, saudara perhatikan di sana, yaitu Allah adalah pencipta. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pencipta kita, maka betapa indahnya dan betapa nyamannya kalau kita kembali pada Sang Pencipta kita. Dunia telah dicengkeram oleh konsep, ya, evolusi, bahwa manusia itu berasal daripada kera, bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kalau konsep ini ada dalam pikiran manusia, akibatnya manusia itu kehilangan perasaan. Tidak ada relasi atau hubungan dengan Tuhan dan Sang Pencipta. Saudara, sadarlah, kita adalah ciptaan yang bergantung mutlak pada Sang Pencipta. Betapa sukacitanya kalau kita bisa menikmati Allah di dalam ibadah atau di dalam rumah Tuhan atau dalam persekutuan. Kenikmatan dan sukacita itu bukan tergantung pada kita, tetapi pada Tuhan itu sendiri. Contohnya begini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya kasih gambaran. Seperti halnya seorang yang kasmaran, ya, tahu ya, kasmaran, ya, maka bisa datang ke rumah sang kekasih. Nah, ketika dia rindu dengan kekasihnya kasmaran begitu ya, dia bertemu dengan sang kekasih akan membawa apa? Kenikmatan, sukacita. Ia tidak akan peduli hal yang lain karena apa? Ada hubungan, ada ikatan batin satu dengan yang lain. Bayangkan kalau kita datang ke rumah Tuhan, tetapi ribut dengan diri sendiri, tidak punya ikatan batin. Hari ini banyak orang ribut dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kok bisa musuh ribut dengan diri sendiri? Bisa, saudara. Karena ketidakpuasan dengan dirinya, maka ribut dengan dirinya sendiri. Ya. Terus apa lagi? Tidak percaya diri, takut, kecewa, dan tidak peduli dengan diri sendiri. Dengan dirinya sendiri lagi. Akhirnya apa? Ributlah dia dengan dirinya sendiri. Saudara, konsep ini yang harus dibuang terlebih dahulu. Saya mau datang di hadapan Tuhan, merasakan kehadirat Tuhan, menikmati. Makanya pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Pemazmur merasakan bagaimana nikmatnya, merasakan kehadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Betapa indahnya. Adakah keindahan-keindahan seperti ini juga kita bisa menikmati bersama-sama?
Kalau ke gereja atau persekutuan itu bukan karena dipaksa, bukan karena ditelepon, bukan karena diinterogasi dan lain sebagainya, tetapi satu kerinduan, kasmaran. Ya. Ada hubungan dengan Tuhan yang indah membuat kita mencari Dia. Kalau tidak ada punya hubungan yang indah, tidak akan kita bisa mencari Tuhan. Gitu ya. Tidak akan kita akan bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau ada hubungan yang indah, kita akan selalu mencari Dia, rindu sekali. Pengennya hari Minggu itu setiap hari, pengennya hari Minggu saja gitu ya. Seperti itu. Itu orang kasmaran dengan Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh merupakan suatu anugerah kalau kita dapat bertemu dengan Tuhan. Pemahaman dan semangat seperti inilah yang harus muncul ketika datang beribadah kepada Tuhan. Konsep yang kedua, biar cepat saja. Aspek yang kedua, kalau tadi Allah itu adalah pencipta, yang kedua adalah penebus. Saudara, manusia adalah ciptaannya, berarti manusia milik kepunyaannya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kita tidak lagi menjadi milik kepunyaan Allah, tetapi kita jadi milik iblis. Kristus datang dari surga, mati dan menggantikan kita, manusia yang berdosa, sehingga apa? Manusia memiliki hubungan pemulihan dengan Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan kembali. Hal ini seharusnya menjadikan kita bersukacita karena kita diselamatkan, dikembalikan kepada Allah. Disitulah kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah itu penebus kita. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan dari awal, orang Kristen itu, orang percaya itu, datang ke dalam gereja itu merupakan satu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu penebus kita. Yang kedua, ketika kita ingin berterima kasih kepada Tuhan, yaitu kita mau melayani Tuhan di dalam gereja ini, tidak dibayar. Karena itu merupakan terima kasih, ini Tuhan yang bisa saya lakukan untukmu, ini yang bisa saya perbuat. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku, termasuk waktuku, talentaku, karuniaku, apalagi uangku, ku kembalikan sebagai ucapan terima kasih. Aku tidak bisa membalas kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebusku, melepaskanku dari belenggu iblis, melepaskanku dari milik iblis, mengembalikanku kepadamu. Aspek yang ketiga, saudaraku, yaitu Allah itu pemelihara. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita, umatnya, gembalaan kawanan dombanya. Betapa indahnya firman Tuhan ini. Dia tidak hanya menciptakan manusia, Dia tidak hanya menebus manusia, tetapi juga memelihara hidup kita. Tuhan gembala yang agung menuntun hidup kita ke padang yang berumput hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang. Dia memelihara sehingga hidup kita menjadi tenang dan merasakan kenikmatan kehadirannya melalui persekutuan, saat teduh dan lain sebagainya. Hari ini begitu banyak orang ketakutan, paranoid. Kenapa? Takut mati. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang terus merajalela menaik. Orang pada ketakutan, takut mati. Tapi anak Tuhan itu tidak takut mati. Mati itulah awal kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu persiapkanlah diri saudara. Lepaskanlah segala tanggungan-tanggungan, dosa-dosa yang ada. COVID-19 itu juga peringatan bagi kita supaya lebih waspada, lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengoreksi diri masing-masing. Orang yang tidak punya Tuhan, itu akan ketakutan menghadapi kematian. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan takut. Saudara, kita tidak perlu takut karena kita sudah ada di dalam Tuhan.
Tuhan sudah menjamin itu, memelihara kita. Sejauh kita pada taat pada Sang Gembala, maka Dia tidak akan membiarkan kita tersesat ataupun celaka. Itu janji Tuhan. Mazmur 91 itu mengingatkan kita juga bersama-sama. Tuhan itu perlindungan kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, jangan takut. Tuhan pelihara kita. Sekalipun misalkan kita kena COVID begitu, tetap saja bersyukur. Berarti Tuhan memberikan imun tubuh yang baru untuk melawan. Supaya kita bisa bergerak pelayanan lebih leluasa lagi. Dan tetap jaga prokes gitu ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara, maka ketiga hal ini menjadi dasar yang hakiki, tidak dapat diganggu gugat untuk kita nikmati dan bersuka cita dalam ibadah. Namun kalau hanya karena ketiga hal ini, maka lama-kelamaan kita akan menjadi bosan. Tapi ada alasan lain yang membuat kita menikmati, bersuka cita, merasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama, alasannya karena Allah itu baik. Saudara, karakter baik ini barulah bernilai kalau direalisasikan dengan suatu objek. Demikian pula halnya dengan karakter yang lain seperti kasih, setia, adil, dan lain sebagainya. Tuhan itu baik, itu merupakan karakter asli daripada Tuhan. Banyak hal kita tidak mengerti akan kebaikan Allah, khususnya ketika kita berada dalam kesulitan. Seringkali hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita lupa melihat kebaikan Tuhan. Selalu melihat yang besar, berkat Tuhan secara materi, lupa kalau hal-hal yang kecil. Kalau saudara dan saya hari ini dikasih sehat, bisa bernapas, masih bisa hidup, itu bersyukurlah. Kemarin kebetulan kami punya anak asuh baru gitu ya. Dibawa dari pedalaman, mau masuk ke sekolah SMA di Banjarbaru gitu. Lihat nilai itu enggak bisa masuk, saudaraku. Standar saya masukkan di SMA 3 Banjarbaru itu standarnya 85. SMA 1 90. SMA 2 di atas 85. Jadi kecil harapan untuk masuk SMA 3. Lihat Jona pun, sekarang kan pakai Jona. Tidak masuk. Kenapa? Anak ini harus 1 tahun baru bisa dapat Jona. Jadi kalau saudara pengalaman ini juga, kalau ada anak yang dari luar kota pengen sekolah, masukkan dulu ke kakak kita 1 tahun. Sehingga apa? Nanti Jonanya dapat begitu ya. Walaupun nilainya rendah, dia akan dapat Jona. Karena dilihat satu dari nilai, prestasi tidak punya, nilai rendah. Saya pikir tidak ada harapan, gitu ya. Tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, kebetulan ada kenal dengan orang di sana. Pak, saya bilang, ini bagaimana ini anak, ini dari pedalaman, mau masuk sekolah. Saya lihat gitu ya, pengen sekolah di sini begitu. Nah kebetulan kenal orang dalam, ngomong-ngomong, Pak, dia bilang, nanti datang aja hari ketiga, hari pendaftaran terakhir, tunggu saja, dia bilang, sampai semua terakhir habis. Lihat karena semua lewat online. Jadi semua yang tergeser pada hari ketiga itu dari SMA 1, SMA 2 itu larinya ke SMA 3. Semua lari ke sana. Mereka cepat-cepat karena dari nilai prestasi geser sudah semua, larinya ke situ. Nah yang ada, yang nilainya rendah akan tergeser juga. Saya cuma berdoa sama Tuhan dengan kesabaran gitu ya, mohon Tuhan gitu ya. Akhirnya
Pas semua saudara tutup, datang, Pak, ini anak bagaimana begitu ya. Oh, ditolong sama dia. Dia masukkan. Karena memang begitu semua ada sebagian sudah tergeser, tapi masih ada kursi yang kosong di bagian prestasi. Mereka bantu di sana. Jadi beberapa yang terakhir yang nunggu sampai terakhir itu ditolong sama mereka, masukkan. Karena ada bagian prestasi itu ada 50 anak, cuma ada 17 yang masuk di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya katakan kepada dia, kamu bersyukur, ini kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudaraku, alasan yang kedua, Allah itu kasih. Saudara, Tuhan itu baik dan kasih, setianya sangatlah luar biasa. Kalau hanya baik tetapi tidak setia. Banyak orang hari ini baik. Baik suami maupun istri itu baik, tapi belum tentu setia. Maka itu sama dengan apa? Kalau dia baik tetapi tidak setia, berarti itu sama saja omong kosong, bohong. Harus dua-duanya. Kalau dia baik pasti dia setia. Harus dua-duanya. Kasih setianya kekal, tidak berubah. Dia tetap baik meskipun kita berulang kali menyakiti dia. Kasih setianya terus memimpin langkah hidup kita. Kasih setianya terus mengampuni. Kasih setianya senantiasa memelihara hidup kita. Memelihara hidup kita. Dan alasan yang terakhir, Allah itu setia. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak dapat melanggar naturnya sendiri. Dia tetap setia meskipun kita tidak setia. Dia tetap baik meskipun seringkali kita melawan dia. Bayangkan kalau Tuhan selalu berubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Atau hari ini sukacita, besok sedih. Maka dapatlah dipastikan seluruh relasi kita dengan sesama juga akan menjadi buruk. Setiap orang akan saling curiga. Tuhan itu kekal, dia tidak dapat digeser oleh apapun. Hal ini menjadikan kita bersukacita karena kita mempunyai jaminan tetap di dalam dia. Dan menjadikan kita setiap hari disegarkan ketika datang beribadah. Menikmati kehadirat Tuhan, bersekutu dengan dia. Makanya wajah-wajah orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan itu beda. Beribadah itu beda, akan cerah mukanya begitu ya. Sama seperti lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Coba lihat orang yang jauh daripada Tuhan, pasti apa? Beda. Mukanya beda, seperti pepaya gitu ya. Tapi ketika orang dekat dengan Tuhan, pasti mukanya beda, berubah, imunnya semakin naik imunnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan ketika kita datang ke hadapan Tuhan, apakah kita membawa sesuatu di hadapan Tuhan atau sekedar rutinitas saja? Apa yang kita bawa ketika kita beribadah di hadapan Tuhan? Adakah hati yang haus lapar, kerinduan untuk selalu bersekutu, selalu berdoa, melayani? Kalau itu ada, maka kita akan menikmati kehadirat Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati persekutuan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Pemazmur mengajarkan kami, mengajak kami untuk bersama-sama bersorak-sorak. Bukan hanya mengajak, tapi ada alasan supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena Tuhan adalah pencipta kami, penebus kami, dan juga penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga baik. Kasih setiamu tidak berubah, kesetiaanmu Tuhan kepada anak-anakmu. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anakmu yang mengasihi Engkau, yang hatinya taat, melakukan kebenaran firman Tuhan,
Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Saya undang kita untuk bersama-sama berdiri, saatnya kita akan kembali mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini persembahan ada 2 kali, yaitu persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan yang dapat jemaat berikan melalui barcode yang ada di meja maupun juga yang tertera dengan memindai kode QR dengan aplikasi online. Dan untuk persembahan persepuluhan mohon ditambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah yang ditransfer. Biarlah persembahan kita bawa kepada Tuhan. Kita penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Biarlah kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kemudian kita akan melanjutkan dalam pokok doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada
hari ini ya Tuhan. Biarkan Tuhan boleh terus memberkati kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan usaha mereka, dan juga dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk diakon majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, dan juga persembahan ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dengan beberapa pokok doa kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa agar jemaat dan setiap kami boleh terhubung dengan Tuhan melalui peribadahan kami, melalui persekutuan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah kondisi pada saat ini kami masih beribadah secara online ya Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya setiap jemaat kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam persekutuan maupun di dalam menikmati ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap kami boleh memiliki kerinduan untuk tetap beribadah dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa, mendoakan untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Yongki, kami berdoa untuk Bapak Andreas, ada Ibu Dina, Bapak Tony Andria, ada Pendeta Paulinalo, ada Bapak Fu Hian Fui, ada Bapak Kunlong, ada Ibu Swan Kim, ada Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono, dan juga jemaat kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, tolong mereka. Setiap sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, kiranya Tuhan terus menolong mereka, menguatkan mereka, dan beranugerahlah bagi mereka ya Tuhan. Engkau memberkati para dokter, para medis yang akan terus menolong mereka Tuhan. Biarkanlah kiranya setiap makanan, minuman, obat-obatan juga yang mereka konsumsi, biarkan itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk Bapak Suhendri dan juga keluarga yang sedang mengalami duka pada saat ini ya Tuhan. Biarkanlah kiranya juga Tuhan boleh menghibur keluarga, memberikan Roh Kudus-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dan biarkanlah juga mereka tetap ada di dalam naungan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menghibur hati mereka dan menguatkan setiap mereka ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk jemaat kami yang berulang tahun kelahiran maupun mereka yang berulang tahun pernikahan. Kiranya juga Tuhan terus menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam pertambahan usia yang Tuhan sudah tambahkan bagi mereka, mereka boleh mengingat dan melihat kasih setiap Tuhan begitu besar dalam kehidupan mereka. Biarkanlah juga mereka menjadikan Tuhan sebagai nahkoda di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga terus mengingat dan mendoakan untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Kami melihat di beberapa tempat untuk kondisi pandemi ini mulai meningkat Tuhan. Kami mohon Tuhan beranugerahlah bagi bangsa ini. Biarkanlah setiap kami ya Tuhan tetap juga boleh mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah juga ya Tuhan. Kiranya juga berikan hikmat bagi mereka untuk boleh mengambil satu tindakan yang baik di dalam kondisi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Di akhir ibadah kita hari ini, kita naikkan syukur, hormat dan pujian bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini. Kita masuk dalam saat teduh, kemudian akan dilanjutkan oleh warta yang akan ditayangkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum pulang nanti, baiklah kita memberi salam dengan saudara-saudara yang ada di sini dengan salam mengatupkan kedua tangan kita sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, walaupun kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.